Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak Buddha yang sangat besar pada masanya. Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang, pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari China, India, dan Arab yang memengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini. Berikut adalah ulasan mengenai sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya, nama raja-raja, lokasi, kehidupan agama, sosial, ekonomi, peninggalannya, serta keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti Kedukan Bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri, yang berarti cahaya, dan Wijaya, yang artinya kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh Gekoedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Dua abad setelah didirikan, tepatnya pada abad ke-9, di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, 856 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasan. Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno, yang masih keturunan dinasti Shailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur, yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Balaputradewa meluas dari menguasai perdagangan di jalur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Dari segi penyebaran agama, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Inilah daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa, 683 Masehi. Indrawarman, 702 Masehi. Rudrawikrama, 728 sampai 742 Masehi. Sanggramadanangjaya, 775 Masehi. Daranindra atau Rakai Panangkaran, 778 Masehi. Samaragrawira atau Rakai Warak, 782 Masehi. Dharmasetu, 790 Masehi. Samaratungga atau Rakai Garung, 792 Masehi. Balaputradewa, 856 Masehi. Sri Udayaditya Warman, 960 Masehi. Sri Wuja atau Sri Udayaditya, 961 Masehi. Hsiaisi, 980 Masehi. Sri Chudamani Warmadewa, 988 Masehi. Malayagiri atau Suwarnadwipa, 990 Masehi. Sri Marawijajotunggawarman, 1008 Masehi. Sumatera Bumi, 1017 Masehi. Sri Sanggramawijaya Tunggawarman, 1025 Masehi. Sri Dewa, 1028 Masehi. Dharmawira, 1064 Masehi. Sri Maharaja, 1156 Masehi. Trailokia Raja Maulibusana Warmadewa, 1178 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan, akibatnya banyak pedagang dari China dan India ramai-ramai berdatangan.
Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno, mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Dikutip dari Wikipedia, agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian menurut catatan Ising, pada perkembangan selanjutnya agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya. Bahkan sebagai pusat studi agama Buddha, Ising. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang dengan angka tahun 683 Masehi dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Isinya mengungkap mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu, mengambil Sidayatra, dan cerita tentang kemenangan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka bagian barat yang berisi tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Isinya berupa kutukan bagi orang-orang jahat di Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi, yang berisi kutukan bagi orang-orang jahat dan tidak setia dengan Raja Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan dan berhuruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno yang berisi kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. Prasasti ini berisi doa Buddha Mahayana dan cerita tentang pembangunan taman oleh Srijaya Nasa. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung dan berangkat tahun 997 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nahon Sitamarat dan berkisah tentang Raja Sriwijaya yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Karaja. Prasasti Leiden ini ditulis pada lempengan tembaga dalam bahasa Sanskerta serta Tamil yang menceritakan hubungan dinasti Chola dengan dinasti Shailendra dari Sriwijaya. Candi yang terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini bercorak Buddha yang khas dengan susunan stupa-stupa. Dalam kompleks candi ini juga terdapat Candi Sulung, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, dan Palangka. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Chola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Dikutip dari buku sejarah karya Nana Supriyatna, kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singasari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kertanegara. Melalui ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa.